Selama bertahun-tahun, sebagian netizen Malaysia seringkali meremehkan Indonesia dengan stigma bahwa negara ini kumuh, bau, dan tidak tertata. Mereka menyebut kawasan perkotaan Indonesia sebagai tempat yang kotor, dengan infrastruktur yang tertinggal, seolah-olah Malaysia jauh lebih maju dalam segala aspek. Namun, apakah klaim tersebut benar adanya? Atau hanya bentuk superioritas tanpa dasar yang dilontarkan tanpa melihat kondisi negara sendiri? Faktanya, realitas di lapangan membuktikan bahwa Malaysia juga memiliki tantangan yang sama dalam hal kebersihan dan urbanisasi, bahkan di beberapa aspek lebih buruk dibandingkan dengan Indonesia. Belakangan ini beberapa YouTuber asing yang berkeliling ke berbagai negara mengungkap fakta yang mengejutkan. Mereka menemukan bahwa tidak hanya di Indonesia, tetapi di Malaysia sendiri masih banyak kawasan kumuh yang memiliki kondisi memprihatinkan. Salah satu vlogger asal Eropa yang viral di media sosial mengungkapkan keterkejutannya ketika melihat daerah pemukiman padat di Kuala Lumpur yang dipenuhi oleh sampah, drainase yang tersumbat, dan bau tidak sedap yang menyengat di beberapa titik. Apakah Malaysia benar-benar lebih bersih dari Indonesia? Tonton video sampai habis untuk lihat realita di Malaysia. Banyak orang Malaysia bilang kalau negara mereka lebih bersih dari Indonesia. Jadi aku ke Borneo, Malaysia untuk cari tahu kebenarannya. Sekilas terlihat bersih kan? Tapi lihatlah ini guys. Di sini aku melihat orang-orang membuang sampah sembarangan. Sampah menumpuk di jalan-jalan. Dan di lautnya sangat banyak polusi sampah. Beberapa orang Malaysia mungkin berpendapat semua sampah ini dari orang pendatang atau turis. Betul atau enggak? Tapi menurutku, banyak orang Malaysia juga sama seperti orang-orang di Asia Tenggara lainnya. Mengkonsumsi terlalu banyak plastik sekali pakai dan gak memiliki pengelolaan sampah yang memadai. Jadi ini bukan tentang siapa yang lebih kotor, Malaysia atau Indonesia, ini tentang kebiasaan kita. Ya guys, follow Bule Sampah untuk lihat polusi di negara lain dan solusi juga. Dalam video tersebut, ia membandingkan kondisi ini dengan negara berkembang lainnya, dan justru menyebut bahwa Malaysia menghadapi masalah yang tidak jauh berbeda dengan negara-negara yang sering mereka hina. Salah satu area yang paling disoroti adalah pemukiman miskin di sekitar Chow Kit dan Brickfields, Kuala Lumpur. Meskipun Malaysia kerap membanggakan dirinya sebagai negara maju di Asia Tenggara, faktanya, daerah-daerah ini menghadapi masalah kebersihan yang serius. Laporan dari Department of Statistics Malaysia atau DOSM menyebutkan bahwa sekitar 5,6% penduduk Malaysia masih hidup di bawah garis kemiskinan, dengan mayoritas berada di daerah perkotaan yang padat. Kondisi ini diperparah dengan minimnya fasilitas pengelolaan sampah yang baik di beberapa wilayah. So air nak lalu macam mana? So itu yang jadinya banjir. So nak salahkan orang lain tak boleh lah. Kita kena ambil sedikit pendekatan untuk tanggungjawab diri kita. Kita kena tanya soalan ni, bagaimana kita punya attitude dalam menjaga sungai kita ni, sehingga menyebabkan tumpukan sampah yang dibiarkan membusuk di pinggir jalan. Selain itu, laporan dari Greenpeace Malaysia juga mengungkapkan bahwa pencemaran sungai akibat limbah domestik dan industri masih menjadi masalah besar di Malaysia. Beberapa sungai yang mengalir di sekitar Selangor dan Johor Bahru tercemar berat akibat pembuangan limbah ilegal yang tidak terkontrol. Sungai yang dulunya menjadi sumber air bersih bagi masyarakat kini berubah menjadi aliran air hitam dengan bau menyengat, mencerminkan betapa seriusnya masalah sanitasi yang dihadapi oleh negara tersebut. Ironisnya, di saat yang sama, netizen Malaysia kerap merendahkan Indonesia dengan mengklaim bahwa Jakarta adalah kota yang paling kotor dan tidak layak dikunjungi. Padahal, upaya revitalisasi kawasan kumuh dan pengelolaan limbah di Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Program seperti Kampung Deret di Jakarta, proyek perbaikan sistem sanitasi di Surabaya, dan peningkatan pengelolaan sampah di berbagai kota besar menunjukkan keseriusan Indonesia dalam mengatasi masalah ini. Berbeda dengan Malaysia yang masih berjuang mencari solusi jangka panjang, Indonesia telah mengambil langkah nyata dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, swasta,
hingga komunitas lokal untuk memperbaiki kondisi lingkungan perkotaan. Salah satu hal yang membuat turis asing terkejut saat berkunjung ke Malaysia adalah minimnya kesadaran warga lokal dalam menjaga kebersihan lingkungan. Beberapa turis bahkan merekam pengalaman mereka saat melihat orang-orang membuang sampah sembarangan di kawasan perkotaan, tanpa ada rasa tanggung jawab untuk menjaga kebersihan kota mereka sendiri. Seorang turis asal Jerman yang melakukan perjalanan ke Kuala Lumpur, dalam vlognya mengatakan bahwa ia tidak menyangka akan menemukan bau menyengat dan selokan yang penuh sampah di beberapa sudut kota. Hal ini bertolak belakang dengan citra bersih dan modern yang sering dikampanyekan oleh Malaysia di mata dunia. Tentu saja Indonesia bukan tanpa masalah. Beberapa kota besar di tanah air juga menghadapi tantangan serupa dalam pengelolaan sampah dan kawasan kumuh. Namun, perbedaannya adalah Indonesia terus berupaya memperbaiki kondisi ini dengan berbagai program konkret, sementara Malaysia masih terjebak dalam kebanggaan semu tanpa tindakan nyata. Pemerintah Indonesia telah menggandeng berbagai pihak untuk mempercepat pengelolaan sampah. Sementara di Malaysia, persoalan ini seringkali ditutupi dengan kebijakan yang tidak menyentuh akar permasalahan. Tidak hanya itu, Malaysia juga mengalami lonjakan populasi pekerja asing, terutama dari Bangladesh, yang justru memperumit permasalahan sosial di sana. Data dari International Labour Organization atau ILO menunjukkan bahwa lebih dari 2 juta pekerja migran tinggal di Malaysia, dengan mayoritas berasal dari Bangladesh, Nepal, dan Myanmar. Ironisnya, sementara TKI dari Indonesia seringkali mendapatkan stigma negatif dari masyarakat Malaysia, para pekerja dari Bangladesh justru mendapat perlakuan lebih baik. Fenomena ini semakin menambah polarisasi sosial yang terjadi di negara tersebut, menunjukkan bahwa diskriminasi dan sikap hipokrit masih sangat kuat dalam masyarakat Malaysia. Lalu, bagaimana dengan reaksi netizen Indonesia terhadap hinaan yang terus dilontarkan oleh Malaysia? Banyak warganet yang akhirnya membalas dengan membagikan video dan foto kondisi kumuh di Malaysia sebagai bentuk perlawanan. Mereka menunjukkan bahwa Malaysia bukanlah negara yang sempurna, dan jika ingin merendahkan negara lain, maka seharusnya mereka bercermin terlebih dahulu. Beberapa netizen juga menyarankan agar Malaysia lebih fokus memperbaiki kondisi di dalam negeri, daripada sibuk mengkritik negara lain tanpa dasar yang kuat. Kita tidak bisa menutup mata bahwa setiap negara memiliki tantangan masing-masing dalam hal kebersihan dan urbanisasi. Namun sikap arogansi tanpa melihat kekurangan sendiri justru menjadi bumerang bagi Malaysia. Jika mereka ingin membangun citra sebagai negara yang lebih maju, seharusnya mereka memimpin dengan contoh yang baik, bukan dengan merendahkan negara lain. Alih-alih saling menghina, seharusnya Indonesia dan Malaysia bisa belajar dari satu sama lain dalam menangani permasalahan perkotaan. Kedua negara memiliki potensi besar untuk berkembang dan menjadi lebih baik, tetapi perpecahan akibat ego dan arogansi hanya akan memperlambat kemajuan. Pada akhirnya, fakta telah berbicara. Malaysia tidak sesempurna yang mereka klaim, dan dunia kini sudah mulai melihat realitas sebenarnya. Jadi bagi mereka yang masih sibuk menghina Indonesia sebagai negara yang kotor dan bau, mungkin sudah saatnya mereka berhenti menutup mata, dan mulai melihat kenyataan bahwa Malaysia juga memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Dunia sudah menyaksikan. Dan bule yang datang ke Malaysia pun sudah membuktikan sendiri bahwa Malaysia bukanlah negara yang sebersih yang mereka kira. Namun, meskipun fakta-fakta ini semakin banyak terungkap, tampaknya sebagian masyarakat Malaysia masih enggan menerima kenyataan. Mereka tetap bersikeras bahwa Malaysia jauh lebih bersih dan lebih maju dibandingkan Indonesia, tanpa menyadari bahwa di era digital ini, informasi bisa dengan mudah tersebar dan diverifikasi. Video-video yang diunggah oleh para turis asing telah membongkar sisi lain dari Malaysia yang selama ini jarang terekspos. Bahkan, beberapa warga Malaysia sendiri mulai mengakui bahwa masalah kebersihan dan pemukiman kumuh di negaranya memang masih menjadi persoalan serius yang harus segera ditangani. Lebih jauh lagi, dibandingkan saling menghina dan menjatuhkan,
Seharusnya kedua negara bisa fokus pada kerjasama dalam menangani masalah sosial dan lingkungan. Pada akhirnya, hinaan terhadap Indonesia justru berbalik menjadi tamparan bagi Malaysia sendiri. Ketika dunia melihat kenyataan bahwa Malaysia juga menghadapi masalah yang sama, klaim superioritas mereka pun semakin kehilangan bobot. Bukannya membangun citra positif, sikap arogan justru semakin memperburuk persepsi orang luar terhadap Malaysia. Maka, sebelum menunjuk jari ke negara lain, ada baiknya untuk melihat ke cermin terlebih dahulu, karena kenyataannya, tak ada negara yang sempurna termasuk Malaysia sendiri. Jika Anda menyukai video kami, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video kami yang terbaru.